Para jamaah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali dibangunkan pada subuh hari ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah yang amat sangat agung, yaitu salat secara berjamaah, di mana salat adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya dan disyariatkan bagi umat ini. Inna sholata kanat 'alal mu'minina qitaban mauquta. Dan begitu juga salat yang kita kerjakan tidak sendirian tetapi berjamaah, bahkan ramai yang mengikutinya. Kenapa kita berjamaah melaksanakan salat ini padahal kalau sendirian pun sah? Jawabannya adalah karena kita ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Ta'ala tempatkan kita bertetangga dengan beliau di akhirat nanti. Dan syarat untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memaksimalkan sunnah-sunnahnya, mengaplikasikan ibadah-ibadah yang dicontohkan olehnya di dalam kehidupan kita, sehingga kita semua tidak bisa sampai kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berjamaah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih baik, lebih utama daripada salat sendirian dengan ganjaran 27 derajat. Para jamaah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, dalam menggapai ridha Allah bukan hanya kita fokus kepada hubungan yang berkaitan dengannya, dan tidak juga hanya memikirkan perintah-perintah dan larangan-larangan. Bukan hanya dengan sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Tetapi juga dalam meraih ridha Allah Ta'ala, perlu membangun hubungan dengan sesama manusia secara baik. Hubungan hablum minallah dijaga dalam ibadah-ibadah yang diperintahkan olehnya dan larangan-larangan yang dijelaskannya, dan hubungan hablum minan nas, sesama manusia, interaksi sosial, menjalin hubungan silaturahim antara kerabat dan saudara, menunaikan hak-hak tetangga, memuliakan tamu, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, yang itu juga menjadi salah satu syarat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, maka pada kesempatan pagi hari ini sama-sama kita melanjutkan pembahasan hak seorang muslim kepada muslim lainnya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa hak seorang muslim terhadap muslim lainnya berdasarkan hadis ini ada 6. Dalam redaksi yang lain ada 5. Tetapi yang kita bahas 6 hak sesama muslim. Kemudian para sahabat Nabi bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa saja hak seorang muslim terhadap muslim lainnya? Nabi berkata, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Yang kedua, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, "Wa idastansahaka fansahu." Jika ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah ia. Yang keempat, "Wa idza atasa fahamidallah fashammithu." Jika ia bersin kemudian mengucapkan tahmid maka jawablah
bersinnya. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, jika ia sakit maka kunjungilah. Dan yang keenam, wa idza mata fattabi'hu, jika ia meninggal dunia maka iringi jenazahnya. Dan kita sudah membahas hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Pada poin pertama adalah menebar dan mengucapkan salam ketika bertemu, bahwa identitas seorang muslim ketika bertemu dengan muslim lainnya adalah mengucapkan dan menjawab salam. Dan ini kita harus bangga bahwa salam itu adalah bagian dari doa. Tanpa diminta, orang yang diucapkan salam pun tidak pernah memohon kepada kita, tetapi dengan kepedulian dan kecintaan terhadap saudara muslim, kita pun mengucapkan salam kepadanya. Dan alangkah indahnya salam itu ketika kita mengucapkannya dijawab dengan yang serupa ataupun yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan salam penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik ataupun dengan yang serupa. Kemudian para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sekarang masuk pada poin yang kedua. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jadi menghadiri undangan ini termasuk hak sesama muslim. Salah satu kiat menjaga kerukunan dan hubungan kebersamaan di tengah masyarakat adalah dengan saling tolong menolong satu sama lain, membantunya jika susah, menunaikan hajat keperluannya, dan juga memenuhi undangannya. Terlebih lagi undangan ini berkaitan dengan walimah, atau istilah walimah itu di dalam Islam identik dengan undangan makan-makan. Ada jamuannya, undangan kebahagiaan seperti walimatul ursi, undangan pernikahan, walimatul khitan, undangan anak sunatan, walimatus safar yang hendak pergi haji ataupun umroh, dan walimah lainnya. Jadi menjadi kewajiban bagi kita semua, bahkan kewajibannya disepakati oleh para ulama, jika ada seorang muslim yang mengundang kita untuk menghadiri resepsi pernikahan ataupun pestanya, maka wajib bagi kita untuk menghadirinya. Dan hal ini didasari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza du'iya ahadukum ila walimati ursin falyujibhu. Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri pesta pernikahan, maka datanglah. Dalam riwayat yang lain, ilal walimati falyatiha. Apabila diundang kepada pesta pernikahan tersebut, maka datangilah. Jadi menghadiri undangan persepsi pernikahan jauh ataupun dekat, saudara ataupun tetangga, orang dekat ataupun orang jauh, hukumnya wajib. Bahkan menjadi satu perintah yang kalau ditinggalkan tanpa uzur berdosa, yaitu tidak menghadiri pesta pernikahan atau undangan walimatul ursi. Maka tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang perintah ini. Hanya saja masih ada perbedaan dalam hukumnya. Apakah dia wajib secara mutlak atau wajib dengan syarat ketentuan, ataukah ada beberapa hukum
selain yang wajib. Yang pertama, bahwa menghadiri undangan ataupun pesta pernikahan ini wajib bagi sesama muslim selagi tidak ada uzur. Selain pesta pernikahan, maka hukum menghadirinya sunnah. Seperti walimah khitan tadi, walimah tasyakur, walimah safar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan semuanya wajib selagi itu undangan datang dari seorang muslim. Dan ada yang mengatakan yang wajib adalah walimatul ursi saja, tetapi tidak walimah yang lain. Kemudian pendapat yang ketiga menjelaskan kepada kita menghadiri walimah itu wajib dengan syarat dan ketentuan. Jadi hak-hak ini terikat oleh keislaman. Ada syarat ketentuannya. Jika yang mengundang non-muslim, maka tidak wajib menghadirinya. Karena judulnya saja Nabi mengatakan hakul muslimi alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Sehingga di luar dari orang Islam, maka menghadiri undangannya baik pernikahan ataupun yang lain tidaklah wajib. Dan ini menurut mayoritas ulama, mulai dari Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan demikian. Tetapi bukan berarti tidak boleh hadir. Misalnya ada kerabat kita yang non muslim, ataupun ada teman sejawat kita yang non muslim, ataupun ada rekan kantor, partner bisnis kita yang non muslim, kemudian mengundang kita untuk hadir ke pesta pernikahannya. Kalau sekedar mengucapkan selamat tentu diperbolehkan. Tapi bagaimana jika ia mengundang kita pada pesta pernikahannya? Maka berdasarkan hadis, pernah Rasulullah SAW diundang oleh seorang Yahudi untuk menghadiri pesta pernikahan saat di Madinah, dan Nabi SAW pun menghadirinya. Maka dari sini boleh kita menghadiri pesta pernikahan selain yaitu non muslim dengan 3 syarat. Yang pertama, pesta pernikahan yang diundang tidak mengandung unsur kemaksiatan. Sebenarnya ini bukan hanya kepada non muslim, tetapi yang muslim sekalipun jika kita menghadiri undangannya, maka harus dipastikan tidak ada unsur kemaksiatan ataupun kemungkaran. Ya seperti, mohon maaf, ada joget-joget di sana, sawer-saweran di sana. Tadi subuh kelihatan berjamaah, nanti siang kelihatan nyawer berjamaah juga. Ini kan repot. Jadi semangat sholat dan semangat nyawer. Ada 2 kepribadian yang berbeda sepertinya. Jadi dalam pesta itu tidak ada kemaksiatan. Yang kedua, jika pesta yang diadakan oleh non muslim, maka menghadirinya boleh selagi dalam ritual yang bukan agamanya. Jadi kalau dalam resepsi itu ada ritual agamanya, maka kita tidak boleh hadir terlebih dahulu. Tetapi kalau hanya sekedar makan-makan ataupun undangan jamuan yang tidak ada ritual agama, maka boleh menghadirinya. Dan yang ketiga, boleh menghadiri pesta atau undangan non muslim kalau kita yakin bahwa makanan dan minumannya tidaklah haram. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian apabila 2 walimah bertemu di dalam satu waktu yang kita tidak bisa menghadiri kedua-duanya, seperti walimah pernikahan tadi wajib, walimah yang lain sunnah. Ini kan bapak-bapak, ibu-ibu di depan saya orang-orang penting semua, yang setiap minggu itu undangannya 2, 3 bahkan lebih. Kalau saya ini udah hampir setengah tahun tidak dapat undangan. Misalnya kita dapat undangan nikah anaknya si fulan, resepsi pernikahan si fulan, tapi di sisi yang lain ada walimah khitan anak orang lain,
ada walimah safar yang hendak pergi haji ataupun umroh tidak bisa menghadiri kedua-duanya, maka didahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Tapi alangkah baiknya tetap kita bisa menghadiri keduanya walaupun tidak dalam satu waktu. Ataupun mendapat undangan walimatul ursi lebih dari satu. Dapat undangan resepsi nikah di hari yang sama 2-3 undangan. Yang satu dekat, yang satu jauh. Yang satu mengundang orang dekat, yang satu mengundang dari orang jauh. Maka yang pertama harus kita perhatikan, keduanya sebenarnya wajib untuk dihadiri selagi tidak ada uzur. Namun kemudian yang jauh ada uzur, maka kita memberikan kabar kepada yang mengundang, ataupun datang lebih awal, ataupun hanya sekedar mengucapkan melalui telepon. Jadi misalnya undangannya hari Ahad, kita bisa datangnya ke rumahnya hari Kamis untuk mengucapkan terlebih dahulu dan sekaligus memberi kabar bahwa hari Ahad itu ada uzur tidak bisa menghadiri pestanya. Itu lebih baik. Ataupun kita hadiri kedua-duanya. Tetapi kalau tidak bisa, maka mendahulukan yang terdekat, bukan jaraknya tetapi yang terdekat hubungannya. Misalnya hubungan tetangga dengan kawan. Tetangga buat walimah urs, kawan yang jauh di sana buat walimah urs, maka hadiri tetangga terlebih dahulu daripada kawan yang jauh. Dan tidak ada kewajiban ataupun kesunahan dalam menghadiri walimatul urs untuk membawa amplop. Ini hanya adat istiadat, ini hanya kebiasaan. Bawa amplop silahkan Mbak, tapi kalau tidak bawa pun tetap boleh menghadiri walimah. Dalam hal ini ada dua sisi yang berbeda. Yang pertama, orang yang mengundang. Kita yang mengadakan walimatul urs atau undangan semisal harus meluruskan niat. Jamuan yang disediakan ini karena Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita berpikir untuk balik modal apalagi untung. Saya sudah keluar 200 juta, undangannya 1.500 orang. Kalau satu orang ngamplop 200, alhamdulillah. Akhirnya tuan rumah berdiri di sebelah resepsionis. Setiap yang datang dilihatin, kira-kira bawa amplop atau tidak. Kalau bawa amplop, saya perlakukan dengan baik, saya layani. Kalau tidak bawa amplop, pura-pura tidak tahu. Nah, jangan seperti itu. Luruskan niat kita. Jamuan ini adalah untuk memuliakan tamu sebagai bentuk rasa syukur kita atas satu agenda yang suci. Jadi jangan sampai kita mengharapkan dunia dari undangan tersebut. Yang kedua, dari sisi yang diundang. Yang diundang harus paham bahwa selagi kita bisa memberikan hadiah, kenapa tidak? Bahwa saling bertukar hadiah atau memberikannya itu bisa menambah hubungan erat dan kecintaan saudara muslim. Kadang-kadang kita yang setiap minggu atau setiap bulan dapat banyak undangan ini juga perlu berpikir keras untuk mengeluarkan amplop-amplop itu. Kalau satu minggu undangannya 2, satu amplop 100, seminggu sudah keluar 200. Satu bulan berapa? 1 tahun bisa dikalkulasikan. Wah, nggak bener ini. Akhirnya pura-pura tidak hadir. Akhirnya banyak alasan untuk tidak memenuhi undangan yang wajib lantaran khawatir keluar duit. Jadi ini jangan dijadikan satu pemahaman yang seakan-akan kalau hadir walimatul urs wajib membawa amplop ataupun bahasa Melayunya sagu hati. Begitu ya. Para jamaah kaum muslimin sekalian, dan kemudian kita harus juga memperhatikan jangan sampai ketika membuat satu resepsi ataupun undangan menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Seperti, mohon maaf, kalau undangan-undangan pernikahan itu diadakan di rumah-rumah ataupun gedung-gedung secara sederhana,
maka tempat makan, kursi-kursi tersedia. Tapi ada yang lebih modern ketika diadakan di hotel, apalagi bintang 4, bintang 5. Itu undangan resepsi pernikahannya dalam jamuan ramainya orang yang diundang tidak sesuai dengan banyaknya jumlah kursi. Bahkan kursinya minim, tempat duduknya sedikit, lebih kepada standing party. Jadi orang-orang yang datang makan dan minum sambil berdiri menyalahi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu tidak menjadi sebuah dosa, tapi di acara yang baik, hari yang suci itu bagaimana kita buat segala sesuatunya tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi sampai bercampur laki-laki perempuan yang bukan mahram, maka itu menjadi satu potensi untuk menghadirkan kemaksiatan baru. Jadi diusahakan selagi kita bisa menertibkannya sesuai dengan syariat, maka kita buat sebaik mungkin. Ini poin yang kedua dari apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, bahwa hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah jika diundang wajib menghadiri undangannya. Dan jangan sampai kita membuat satu undangan, baik undangan pernikahan ataupun lainnya, menzolimi orang lain, seperti terlalu memaksakan diri, membuat undangan yang besar sampai berhutang sana sini. Akhirnya yang terzolimi bukan diri sendiri, tetapi juga pasangannya. Malam pertama suaminya panggil, "Dek sini." Apa bang? Siap-siap kita? Bukan. Abang ini mau ngasih tahu sesuatu. Resepsi kita yang mewah ini, abang gadai BPKB mobil di bank. Jadi kamu kan kerja, abang kan kerja. Gimana setelah ini kita bahu-membahu membayar hutang? Nah, tidak ada kewajiban harus membuat mewah. Terkadang yang mewah itu gengsinya. Padahal Nabi menjelaskan dengan mudah, aulim walau bisyatin, adakanlah pesta pernikahan walaupun hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Pernikahan itu mudah, yang menyulitkan terkadang kondisi dan keadaan, seperti orang tua yang tuntutannya banyak. Kalau mau nikahin anak saya minimal S2, kalau guru ngaji nggak layak sama anak saya, na'udzubillah. Kalau mau nikahin anak saya minimal maharnya 500 juta rupiah. Pestanya 2 hari 2 malam. Pesta di sini, pesta di kampung juga, luar biasa. Akhirnya perzinahan merajalela. Ingat Bapak Ibu bahwa selagi pernikahan dipersulit, perzinahan tidak akan pernah habis. Ya buktinya bapak-bapak ini sulit semua nih. Sulit untuk nambah ya. Itu di luar topik, abaikan saja. Para jamaah kaum muslimin sekalian, selanjutnya jangan juga sampai kita menyekat jalan. Nah, hati-hati nih Pak. Buat pesta pernikahan, sekat sana sini, padahal itu adalah fasilitas umum. Kalaupun harus demikian, maka lihat kemaslahatan yang tidak menzolimi orang sekitar. Misalnya jalannya ditutup, kita minta izin kepada tetangga-tetangga di situ, dan juga ada opsi jalan yang lain yang tidak jauh yang bisa memudahkan akses transportasi selama jalan itu ditutup. Jangan ditutup sudahlah jauh-jauh masuk sebuah gang, Pak. Saya pernah kajian di satu tempat, sudah jauh-jauh masuk ke sebuah gang, terus gang itu ditutup mati karena walimah urs, sehingga saya harus keluar lagi dari gang itu dan muter lagi ke tempat yang lain. Kalau memang ditutup, kasih tahu dari awal, misalnya di depan ada tanda ataupun ada orang yang jaga, sehingga kendaraan yang mau lewat tidak tersesat ataupun terhenti kemudian balik lagi, yang bisa merugikan waktu ataupun kemaslahatan orang lain, begitu ya. Maka ini poin yang kedua yang perlu kita ketahui, sehingga kembalikanlah acara mengadakan resepsi undangan sebagaimana syariat Islam mengaturnya kepada kita semua.
Para jamaah kaum muslimin sekalian, yang ketiga poin yang disampaikan Nabi SAW kepada kita adalah wa idzastansohaka fansohu. Jika ia memintamu nasihat, maka nasihatilah ia. Nah, nasihat ini sangat bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Tanpa memberi dan saling menasihati, kita akan lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini lebih condong kepada dunia, lebih condong kepada harta, tahta dan kecintaan pernak-pernik dunia, sehingga perlu saling menasihati terhadap perkara akhirat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikanlah nasihat kalian karena ia bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Jadi agama adalah menasehati satu sama lain, mengingatkan bukan hanya kepada diri sendiri tetapi juga kerabat, bahkan orang di sekitar kita, dan kita bertanggung jawab atas kepedulian antara sesama muslim. Ketika melihat saudara muslim kita melakukan satu perbuatan dosa ataupun kemaksiatan ataupun meninggalkan kewajiban yang diperintahkan, maka kita wajib memberikan nasihat satu sama lain. Tetapi ingat, jangan fokus memberikan nasihatnya saja tanpa memperhatikan adab dan etikanya. Banyak yang memberikan nasihatnya serampangan, nasihatnya keras, kata-katanya menyakitkan, sehingga orang yang dinasehati tidak dapat kebaikan. Justru yang sampai itu adalah sakit hati, dendam emosi. Bukan yang sampai kepada yang dinasehati adalah kebaikan dan pengingatnya. Sebab apa? Kita tidak memperhatikan cara untuk memberikan nasihat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, kelembutan, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Dan jika mereka berdebat denganmu, maka bantahlah mereka dengan baik. Nah, ini yang diamalkan oleh para nabi dan rasul, sehingga orang-orang yang dinasehati itu terkesan merasa diperhatikan dan dipedulikan, dan mereka kagum dengan akhlak seorang muslim. Hari ini kan tidak. Kita setelah hijrah, kita mungkin sudah lebih ke amal agama. Yang dulunya dekat menjauh. Dulu teman saya Ustadz, kalau ditelepon mau kemanapun siap. Ayo malam ini kita ngopi, siap. Ayo malam ini nongkrong di rumah saya, siap. Ayo malam ini kita hang out keluar, siap. Tapi setelah saya hijrah ini, teman saya ditelepon 1001 alasan. Ayo kita ngopi, maaf saya lagi tidak di rumah. Ayo ke rumah saya ngobrol, aduh lagi banyak kerjaan di kantor. Jadi alasan-alasan. Khawatir mereka semakin menjauh dari kita karena lisan yang pedas dan tidak memperhatikan tutur kata saat memberikan nasihat. Walaupun maksud tujuannya baik, jika disampaikan tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Para jamaah kaum muslimin Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu perhatikan cara kita memberikan nasihat. Seperti Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk memberikan nasihat sebaik-baiknya kepada Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Fir'aun, wahai Musa dan Harun, katakanlah kepada Fir'aun nasihat dengan perkataan yang lembut, agar Fir'aun berpikir dan takut kepadaku. Kita baru lihat teman yang meninggalkan sholat, yang tidak menutup aurat,
yang mungkin amal ibadahnya berbeda dalam cabangan-cabangan ataupun sebagian pemahaman dengan kita, ataupun teman kita yang masih berada dalam kemaksiatan ataupun perbuatan dosa. Lantas kita menasehatinya dengan menghakimi, menjudge, merendahkan, menjatuhkan. Keburukan teman kita itu tidak sebesar Fir'aun. Nabi Musa dan Harun saja diperintahkan Allah untuk tetap menasehati Fir'aun dengan lemah lembut. Apalah teman kita yang melakukan perbuatan dosa. Dia hamba Allah, dia orang yang dicintai Allah, dia adalah orang yang menjadi salah satu bagian dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengatakan kamu ini ahli neraka, kamu ini tidak sunnah, kamu ini orang yang sesat, kamu ini pelaku, dan macam-macam yang kita lontarkan kepada orang-orang yang tidak sama dengan kita. Itu bukan cara memberi nasihat yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertanyaannya, cara memberi nasihat siapa yang kita ikuti sekeras itu, seserampangan itu, se-ekstrim itu? Padahal dia adalah saudara muslim kita. Dia bukan orang kafir, dia juga bukan orang kafir harbi yang harus diperangi. Jadi ini perlu kita perhatikan. Oleh karenanya adab-adab memberikan nasihat itu sangat penting agar sampai tujuan nasihat itu kepada yang diberikan. Ya, di antaranya niat yang ikhlas ketika memberikan nasihat, pilih waktu dan tempat saat memberikan nasihat, biarkan dia menjelaskan terlebih dahulu. Ketika kita mau menasehati seseorang harus berdasarkan fakta dan data, jangan katanya kamu ini berzinah ya, katanya kamu ini pecinta sesama jenis ya, katanya kamu ini rampok besar ya. Jangan katanya, tapi harus berdasarkan fakta dan data. Orang fasik saja yang datang membawa kabar kepada kita harus ditabayuni atau diklarifikasi. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Allah Ta'ala berfirman, apabila datang kepada kalian orang fasik. Fasik itu kan pelaku dosa besar, sering berbuat dosa. Apabila orang fasik datang kepada kalian membawa berita, maka klarifikasi. Jangan langsung ditolak, jangan pula langsung diterima. Lihatlah cara Allah bagaimana memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasehati Fir'aun. Yang paling sering kita abaikan, nanti adab dan etika memberikan nasihat ada pembahasan tersendiri. Yang paling sering kita abaikan adalah menasehati orang lain di hadapan orang ramai. Ini adalah bukan satu hal yang baik. Walaupun dia salah, walaupun kita benar, dan yang akan kita sampaikan adalah kebenaran. Jadi kalau kita ingin menasehati seseorang, yang betul-betul menasehati adalah bicara empat mata. Ajak dia ngobrol rahasia, bertemu dengannya saat dalam keadaan sendiri, bukan di halayak orang-orang ramai ataupun di depan publik. Imam Syafi'i berkata, ta'ammadni binushika fin firadi wa jannibnin nasihata fil jamaah. Nasihatilah aku ketika aku sendiri, kata Imam Syafi'i, dan jauhilah memberikan nasihat kepadaku di depan orang ramai. Fa inna nusha bainan nasi nau'un minat taubihi la ardostima'ah. Karena sesungguhnya menasehati di hadapan orang ramai adalah penghinaan. Kamu ini enggak benar, kamu ini enggak amanah, kamu ini enggak sesuai akad kerja, kamu ini muslim fasik, kamu ini pendosa, enggak boleh. Kadang-kadang kan kita gitu ya Pak, kalau udah emosi sama seseorang, misalnya atasan ke bawahan, itu maki-maki bawahan di depan umum. Dia ini bukan hamba sahaya Bapak Ibu. Haknya sama seorang muslim yang harus dimuliakan.
Aib kekurangannya saja ada, perlu kita tutupi, tidak boleh diumbar luas. Ini kok sampai diumbar luas di grup-grup bahwa si fulan ini pelaku dosa, si fulan ini pernah bermaksiat begini-begini. Kalau si fulan itu besok bertaubat kepada Allah, dia jadi kekasih Allah. Tetapi aib kekurangannya, dosa-dosanya yang kita umbar ke orang lain, ini menjadi kesalahan jariah yang mengalir kepada kita. Dia bertobat diterima Allah, kita mau bertobat, bagaimana menghapus postingan itu? Bagaimana menghapus video yang sudah kita upload? Bagaimana kita menghapus kesalahan-kesalahannya di telinga orang-orang yang sudah mendengar? Ini kan repot. Jadi jangan sampai seperti itu. Karena Imam Syafi'i berkata, karena memberikan nasihat di hadapan orang ramai adalah penghinaan yang saya tidak suka mendengarnya. Wa in khalaftani wa asita qauli, jika saya tidak mendengarkan nasihatmu, saya tidak menuruti nasihatmu, fala tajza idza lam tu'ta ta'ah, maka jangan salahkan kalau perkataanmu tidak didengar, nasihatmu tidak diterima. Kenapa? Karena memberikan nasihatnya pun salah, caranya pun tidak diperhatikan. Apalagi orang itu sampai teriak-teriak adab, padahal dia pun tidak beradab. Cara memberikan nasihatnya saja sudah jauh dari adab. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh setan. Setan selalu membisikkan, kamu ini lebih baik dari si fulan, kamu ini tidak ada salah, si fulan banyak salahnya, kamu ini benar, dia salah. Sehingga kita menjadi hakim bagi orang lain dan jaksa untuk diri sendiri. Ini kan repot. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Maka penting memperhatikan cara memberikan nasihat. Sampai sini saja terlebih dahulu. Nanti adab dan etika memberikan nasihat kita bahas lebih panjang lebar pada bab khusus. Khawatir materi hak seorang muslim terhadap muslim ini nggak selesai Pak, bisa 3-4 kali nanti, saking keenakan kita belajar materi ini. Kemudian yang keempat, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah wa idza atasa fahamidallah fashammithu, jika ada orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah bersinnya. Baik orang itu kita kenal ataupun tidak kenal. Ini kadang-kadang kita ngejawab bersin pun malas. Ada orang yang bersin kita tidak jawab. Kenapa? Kan nggak kenal dia itu siapa. Nanti kalau saya jawab dikira kepo. Nggak gitu juga Pak. Kalau ada orang yang bersin, alhamdulillah katanya, maka ucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin tadi dengar, dibalas itu jawabannya, yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikanmu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Jangan yang bersin orang tua nggak dijawab, yang bersin anak gadis acim dijawab, alhamdulillah bersinnya dek. Oh, ini luar biasa. Perlu sapu tangan nggak atau perlu tisu nggak? La ilaha illallah. Dan Nabi SAW ketika beliau bersin, beliau menutup mulutnya dengan tangannya ataupun menutup mulutnya dengan kain dan merendahkan suaranya. Apalagi sudah uzur nih Pak ya, udah yang 40-50 tahun ke atas umurnya, kalau bersin suaranya besar sekali. Jangan sampai kita bersin, bayi-bayi tetangga kaget. Bersin itu suaranya dilirihkan, direndahkan volumenya. Yang pertama, yang membuat telinga bising itu sound horeg. Yang kedua, bersin yang tidak tertahan. Alhamdulillah Lampung tidak ada sound horeg Pak, bebas dari itu. Jadi kalau bersin, tutup tangan kiri, kemudian rendahkan suara kita dan ucapkan alhamdulillah. Saking pentingnya mengucapkan alhamdulillah di dalam bersin, maka sehingga ketika sholat pun orang itu bersin, maka dia bisa mengucapkan alhamdulillah dengan lirih dan tidak membatalkan sholatnya.
dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Karena bersin ini nikmat Allah. Orang bersin nggak jadi itu seperti rugi, Pak. Ya, pernah bersin nggak jadi, Pak? Pernah. Rasanya nggak enak sekali. Bersin ini nikmat Allah Ta'ala. Tetapi kalau nguap, nah ini baru dari setan. Kata Nabi, at-tasa'ubu minasyaiton. Nguap itu bagian dari setan. Maka Rasulullah itu nggak pernah nguap, Pak. Salah satu kekhususan Nabi Muhammad SAW, karena beliau seorang Nabi dan Rasul, adalah tidak pernah nguap. Kalau kita nguap wajar, fitrah manusia. Tapi kalau nguap itu bagian dari setan. Kata Nabi, kalau engkau menguap maka tahanlah semampunya dan ditutup. Jadi bukan hanya fokus menutupnya saja, tetapi ditahan. Jangan sampai mulutnya ternganga lebar. Karena ketika orang menguap mulutnya terbuka lebar tidak tertahan, bahwa dia ditertawakan setan. Nguap dia. Kenapa setan tertawa? Yaitu salah satu sifat bahwa setan itu seperti manusia, bisa tertawa dan juga bisa melakukan aktivitas yang lain. Jadi orang yang bersin dianjurkan meletakkan tangan ataupun kain. Kalau sekarang nih tisu. Makanya memberikan tisu kepada orang yang bersin itu berdasarkan hadis ini adalah sunnah, dianjurkan maksudnya. Karena Nabi SAW ketika bersin menutup tangannya, menutup mulutnya dengan tisu ataupun dengan tangan. Ada orang yang bersin berikan tisu, tapi bukan gadis. Kemudian yang kelima, adab dan etika yang perlu kita perhatikan dari hak seorang muslim kepada muslim lainnya adalah kalau ada yang sakit dijenguk. Nah, ada berapa hari ini jamaah kita yang tidak hadir, yang tidak kelihatan di masjid, kita harus fast respon, cepat perhatikan dia kemana, apa keluar kota, apalagi ada problem di rumahnya, apa tekanan menteri dalam negeri, bisa jadi Pak. Ataupun dia sedang sakit. Kalau sedang sakit, jenguk dia Bapak Ibu sekalian. Aktivitas kehidupan ringkuk pikuk dunia ini sering melalaikan kita dari hak sesama muslim. Apalagi kalau sudah tinggal di perumahan, saya, dia, memikirkan diri masing-masing. Berangkat kerja, tetangga nggak tahu lagi apa, pulang kerja, tetangga nggak tahu sedang ngapain. Tiba-tiba 2-3 hari tercium bau busuk dari rumah sebelah. Nah, ini karena kita tidak peduli. Kalau ada orang yang sakit dijenguk, oh berarti Ustadz kalau begitu yang kerja di rumah sakit keutamaannya besar. Yang enggak begitu juga. Ini menjenguk memang karena Allah Ta'ala, bukan karena tugasnya sebagai dokter ataupun karena sebagai perawat. Jadi orang yang menjenguk orang yang sedang sakit mendapatkan keutamaan yang besar. Di antaranya dia panen di dalam surga. Ketika menjenguk orang yang sakit, seolah-olah dia sedang panen di dalam surga. Kebaikan-kebaikan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, orang yang sakit itu akan didoakan, semoga perjalananmu baik, engkau dijaga Allah Ta'ala dan mendapatkan tempat di surga. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi, baik riwayat Muslim, Tirmizi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, orang yang sakit itu mendapat rahmat Allah Ta'ala. Ketika dia duduk di sebelah orang yang sakit, maka dia tenggelam dalam lautan rahmat. Luar biasa kan? Pak Rahmat saja tidak dapat sebanyak ini rahmatnya Pak. Tapi menjenguk orang sakit, rahmatnya luar biasa. Bahkan ketika dia berjalan menjenguk orang yang sakit, maka 70.000 malaikat mendoakannya berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Dan sunnah menjenguk orang sakit pada 2 waktu. 1 pagi, yang kedua sore. Kalau pagi menjenguk orang sakit, malaikat yang 70.000 tadi mendoakannya hingga sore. Kalau sore menjenguk orang sakit, malaikat yang 70.000 tadi mendoakannya hingga pagi. Jadi menjenguk orang sakit ini perlu kita
biasakan, bahkan kita agendakan. Siapa nih keluarga kita, teman kita, jamaah masjid kita yang sama-sama taklim dengan kita yang sudah sakit, jenguk dia. Dan adab etikanya saat menjenguk orang sakit itu tidak berlama-lama. Karena yang sakit ini teman dekat kita, ngejenguk jam 7 pagi pulang jam 11, ngobrol. Dalam hati yang sakit, saya ini mau istirahat, tapi mau ngomong, Pak tolong pulang dulu, besok kesini lagi kalau mau. Gak enak juga, tapi kita gak tahu waktu, sikon. Jangan sampai berlama-lama menjenguk orang yang sakit karena dia sedang dalam keadaan susah, perlu istirahat, memberatkannya. Kemudian adab dan etika ketika menjenguk orang sakit, bawa buah tangan, bawa hadiah, tidak harus mahal. Dan sebaiknya tidak makan dan minum dari tempat orang yang sakit. Ini hukumnya makruh. Misalnya kita jenguk seseorang di rumah sakit, kemudian bawa apel atau buah-buahan. Biasanya buah itu dihidangkan ke kita lagi. Nah sebaiknya tidak dimakan. Jangan bawa apel sekilo, kita makan setengah kilonya, Pak. Ini bahasanya apa? Buruk sikut ya. Udah ngasih, diambil lagi. Jadi kalau kita datang menjenguk orang yang sakit, minumannya kemasan ataupun dihidangkan makanan, selagi itu masih bisa disimpan oleh mereka, maka tidak perlu makan. Tapi kalau dibuatkan kopi ataupun teh, maka kita minum saja daripada mubazir. Kecuali ditanya, maka jawablah tidak perlu makan dan minum. Mau minum apa? Enggak perlu. Udah saya sebentar saja. Begitu. Dan jangan lupa mendoakan orang yang sakit. Maka dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, ada bab di mana seseorang itu duduk ketika menjenguk orang yang sakit. Apa cuman berdiri saja? Apa duduk di kakinya? Apa duduk di dekat kepalanya? Maka duduk di dekat kepalanya, kalau tidak salah di sebelah kanan, dan doakan dia. Bahkan Nabi SAW ketika menjenguk orang yang sakit di rumahnya, Nabi meminta satu tempat, mungkin di ruang tamunya, kamarnya, ataupun satu tempat, agar Nabi SAW sholat sunnah di sana dan bisa mendoakan orang yang sakit. Tapi ini kan Nabi, Pak, mustajab. Kalau kita ya jangan, cukup doakan saja cukup. Begitu ya. Semoga engkau disehatkan Allah, penyakitnya diangkat, diganti musibah ini dengan yang lebih baik, diberikan ketabahan, istiqomah setelah sehat nanti lebih baik dari sebelumnya, dan memberikan motivasi-motivasi yang menyenangkan kepada orang yang sakit. Jangan orang yang sakit dimarahin. Apa kata dokter penyakitnya? Ini lambung saya udah parah. Nah itulah, saya nasehatin jangan makan pedes, bandel. Di kantor ngelihatnya makannya pedes terus, beli mie level 9, itu akibatnya. Nggak dengar nasihat saya. Jangan dimarahin, Pak, tapi dikasih motivasi-motivasi yang baik. Bahkan preman pun kalau lagi sakit itu dengar nasihat kita, Pak. Ketika dia garang sehat dinasehatin, apa lu? Gua bunuh. Tapi ketika dia sedang sakit, kita nasihati, dia terima. Pak, kekuatan itu hanya milik Allah. Sekuat apapun kita, sebesar apapun power kita, kalau lagi sakit ini kan tidak berdaya kan. Maka kalau nanti sudah sehat, mudah-mudahan bisa ke masjid. Udahlah, tinggalkanlah main gaple itu, tinggalkanlah nongkrong-nongkrong itu, jauhkanlah teman-teman yang ngeleng nggak jelas itu. Jadi kita nasihati, preman pun akan menerima. Karena ketika orang sakit itu hatinya sedang lemah, seperti gelas yang wadahnya terbuka, tutupnya terbuka, kita isi dengan nasihat, insya Allah didengar. Begitu ya. Tapi kalau preman lagi sehat, jangan, Pak, dinasehatin, bahaya ini. Kemudian yang keenam, yang terakhir, di antara hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah mengiringi jenazah. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Manittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalliya 'alaiha wa yafruga min dafniha." Barang siapa yang mengiringi jenazah karena Allah Ta'ala, mengharap pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia selalu bersama jenazah tersebut hingga disolatkan dan selesai penguburannya,
fa innahu yarji'u minal ajri biqirataini, maka dia akan pulang dengan pahala yang besar sebesar 2 qirat. Jadi 2 qirat kalau kita bisa menunaikan hak jenazah sampai selesai penguburannya. Kan haknya itu 5. Yang pertama dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolati, yang keempat diiringi sampai pemakaman, yang kelima dikuburkan. Kalau kita bisa sampai menguburkannya, kita pulang membawa 2 qirat, yaitu 2 pahala besar. Sahabat Nabi bertanya, apa itu qirat ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, 1 qirat besarnya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu 15 ribuan kilometer lebih Pak sekelilingnya. Luar biasa, dapat pahala besar dari yang menunaikan hak jenazah. Tapi kalau setelah menyolati dia pulang, dapat 1 qirat sebesar 1 gunung Uhud. Itu pun lumayan Pak. Kalau nggak bisa 2 gunung, maka dapat 1 gunung. Itu pun pahala bagi kita. Dan disunahkan bagi orang yang setelah memandikan jenazah untuk mandi. Nah, Bapak, Ibu yang biasa mandikan jenazah, setelah penguburan selesai semua, disunahkan untuk mandi. Kan mandi-mandi sunnah itu kurang lebih ada 13. Di antaranya mandi sunnah setelah memandikan jenazah. Jadi niat setelah memandikan jenazah, kita mandi bersih-bersih itu niat mandi sunnah. Dan ketika jenazah lewat, siapapun dia, muslim ataupun non muslim, di antara haknya adalah memberikan penghormatan dengan berdiri. Misalnya di depan rumah kita atau di depan kantor kita, ataupun ada yang mengusung keranda jenazah sedang dibawa ke pemakaman, kita ngelihat kita lagi duduk kerja ataupun lagi nyantai ngopi di depan rumah, kita berdiri, termasuk memberikan penghormatan kepada jenazah. Kalau ada ambulan lewat, kemungkinan orang meninggal, berdiri tidak? Berdiri juga kalau memang pasti ambulan lewat itu adalah orang meninggal. Rupanya ambulannya kosong Pak. Jadi yang jelas adalah orang yang berjalan mengusung keranda ke pemakaman. Kita lihat, oh rupanya ini tetangga yang meninggal non muslim. Kalau lewat ya berdiri, memberikan penghormatan. Karena ini tidak berkaitan dengan agama, apakah dia muslim ataupun non muslim. Begitu ya Pak. Ada seorang kiai yang hubungan dengan tetangganya baik, bagus, orang alim, tandanya alim, dakwahnya dengan bijaksana. Suatu ketika kiai ini, tetangganya yang non muslim, ibunya meninggal. Kemudian karena akrab dengan yang non muslim itu, lantas dia minta, Kiai tolong ibu saya bisa nggak sih disolatin seperti orang-orang Islam pada umumnya? Mau juga dong ibu saya kalau bisa disolatin, kan rame kayaknya, seneng, terharu melihat orang-orang Islam itu yang nganter disolatin, diiringi dengan banyak orang. Kiai ini bingung Pak, mau jawab bisa, ya memang tidak bisa disolati. Mau jawab tidak bisa, pasti ditanya alasannya. Kalau dikasih tahu alasannya, kemungkinan dia tersinggung. Kata Kiai, oh nggak masalah, besok waktu jam 12 siang bawa saja ke masjid, sekalian kami juga akan bareng-bareng ke masjid. Kemudian akhirnya ke masjid, ambulan jenazah non muslim. Terus orangnya sudah nunggu, Kiai datang, jamaah yang mau sholat zuhur datang. Gimana Pak Kiai, ini perlu diturunin atau seperti apa? Oh biarin aja di ambulan, biar kami sholatkan di dalam, kata Kiai. Akhirnya Kiainya sholat zuhur dengan jamaah, bukan sholat jenazah Pak. Tapi setelah itu Kiai bilang, alhamdulillah jenazahnya sudah kami sholatin, sekarang boleh dimakamkan. Luar biasa kan Pak? Cara berdakwahnya tidak menyakiti dan tidak juga bertentangan dengan syariat. Memang sudah sholat tapi zuhur, bukan sholat jenazah, begitu ya. Makanya ada satu orang yang lansia, kalau sholat itu pecinya ini seperti saya Pak. Ini kan bagian dahinya ketutup. Kalau peci saya seperti ini, peci ceramah aja Pak. Kalau sholat ini harus dibuka gitu kan. Ada seorang lansia yang sholatnya begitu, pecinya ketutup. Sebenarnya saya mau nasehatin, tapi khawatir tersinggung.
Kalau tersinggung besok bapak itu nggak ke masjid lagi, maka tuntutan saya lebih besar. Akhirnya saya biarkan. Saya cari pendapat, adakah yang mengesahkan sujud ketika dahi tidak menyentuh tempat sujud? Maka ternyata ada. Alhamdulillah, ini bisa mengakomodasi orang tua yang selalu dahinya ketutup tadi. Jadi nggak semerta-merta, Pak, nggak sah itu salatnya, orang tua tersinggung lah. Kamu ini anak kan baru kecil, udah makan garam dunia ini banyak, ya saya ini kok kamu nasehatin saya begini-begini, pasti seperti itu kan. Maka di sini penting adab, etika, cara yang baik menyampaikan agama, karena tidak selamanya kebaikan yang disampaikan dengan cara yang tidak baik akan membuahkan kebaikan pula. Oleh karena itu mudah-mudahan 6 hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ini bisa kita tunaikan. Hak ini ada yang wajib, ada yang sunnah, tetapi yang dijelaskan ini adalah kewajiban-kewajiban bagi kita semua selagi tidak ada uzur. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah untuk sama-sama mengamalkan ilmu ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita, serta mengajarkan kepada anak cucu kita untuk peduli kepada saudara muslimnya siapapun dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita tunaikan hak-haknya. Ada yang mau nanya Bapak Ibu sekalian? Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nggak ada ya Pak? Udah jelas ya? Alhamdulillah. Ya, meringankan beban Ustadz itu dengan tidak bertanya. Karena Ustadz di rumah bebannya udah berat. Di sini banyak beban dari jamaah, double jadi. Tapi alhamdulillah jamaah mengerti. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.